Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Al-Ustadz Ridwan Hakim LC. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Fadli Nurdin, dan saya sendiri Novel Ma'ruf, dan Rizky Adriansyah, Rian Prasetyo, dan Sabria Nandra Fitra akan mencoba memaparkan materi tentang seputar dinasti Abbasiyah. Jadi, Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ada sekitar 500 tahun atau 1 abad lamanya dinasti ini berkuasa. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, dinasti Abbasiyah ini juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdullah Abbas As-Saffah. Baik, pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh rekan satu kelompok kami. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor atau sejarah yang melatar belakangi berdirinya Khilafah Abbasiyah. Perlu diketahui, Khilafah Abbasiyah ini merupakan khilafah kedua Islam yang berhasil berkuasa di Baghdad. Awal mula berdirinya Khilafah Abbasiyah ini ketika mereka berhasil menaklukkan Bani Umayyah pada tahun 570 Masehi, yang dipimpin langsung oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas, yang merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun faktor pendorong tegaknya khilafah ini karena dari kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memimpin kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang merupakan garis keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa berdirinya khilafah ini tidak lepas dari peperangan yang bergejolak dan berdarah. Ketika kelompok Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwah bin Muhammad, lalu Abu Al-Saffah berhasil menaklukkan Bani Umayyah, lalu diangkat menjadi khalifah. Selama 3 abad Khalifah Abbasiyah berkuasa dan berhasil menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuannya. Inilah sejarah singkat berdirinya Khilafah Abbasiyah. Syukran. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penamaan Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang ketiga yang menjalankan dan meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun khalifah yang pertama daripada dan sekaligus pendiri dari kekhalifahan Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Jadi nama pendiri sekaligus khalifah yang pertama dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Yang dimana ini adalah Abu Abbas As-Saffah ini adalah keturunan daripada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup antara 566 sampai dengan 652. Dinasti Abbasiyah ini berdiri tahun 750 setelah menggulingkan
dinasti Umayyah. Baik, dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama 5 abad lamanya, yang dimana orang-orang di seluruh penjuru dunia menjadikan Islam pusat ilmu pengetahuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penamaan Khalifah Abbasiyah ataupun dinasti Abbasiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dinasti Abbasiyah, yang dimana saya akan membahas tentang khalifah-khalifah penting pada masa dinasti ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dinasti Abbasiyah ini berdiri sekitar 500 tahun atau bisa kita katakan 5 abad, yang dimana dinasti ini berdiri pada tahun 750 hingga 1258 Masehi, atau bisa kita katakan dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan dari 500 tahun itu ada sekitar 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah. Tapi dari ke-37 khalifah ada beberapa khalifah yang berhasil membuat dinasti ini masuk ke dalam masa gemilang. Di antaranya yang pertama adalah Khalifah Al-Makmum, yang dimana jasa beliau berhasil memajukan ilmu pengetahuan, dan dia menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, perdagangan, dan peradaban Islam di dunia selama berabad-abad. Selanjutnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang dimana jasa beliau adalah pada masa beliau memimpin dinasti Abbasiyah ini masuk ke dalam puncak keemasan atau masa jayanya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selain itu ada beberapa khalifah lagi yang memasukkan atau membuat dinasti Abbasiyah ini masuk ke dalam kemajuan atau masa gemilang. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Al-Mahdi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid yang saya jelaskan tadi, yang selanjutnya Al-Ma'mum, selanjutnya Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, dan Al-Mutawakkil. Mungkin ini pembahasan tentang khalifah-khalifah penting. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman rekan satu kelompok saya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan sedikit membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam Khalifah Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1285 Masehi, mencakup periode yang panjang dan penuh peristiwa penting. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Khalifah Abbasiyah. Yang pertama, pembentukan Khalifah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah dan mendirikan Khalifah Abbasiyah. Abu Al-Abbas Al-Saffah menjadi khalifah pertama dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Zaman keemasan Abbasiyah dalam beberapa abad berikutnya. Khalifah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid dari 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan yang makmur. Masa ini dikenal dengan zaman keemasan Abbasiyah. Yang ketiga, pembagian khalifah pada abad ke-9. Khalifah Abbasiyah mengalami perpecahan internal yang mengakibatkan munculnya dinasti-dinasti yang memerintah secara mandiri di berbagai wilayah. Misalnya, di Afrika Utara, dinasti Fatimiyah berkuasa, sedangkan di Spanyol muncul dinasti Umayyah yang berbeda dengan dinasti Umayyah yang digulingkan. 4. Serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota tersebut. Khalifah terakhir Abbasiyah Al-Musta'sim dieksekusi, dan ini menandai berakhirnya Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Mongol membantu kekanan Ilkhanate di wilayah tersebut. 5. Pemindahan kekuasaan Abbasiyah setelah kehancuran Baghdad oleh Mongol. Garis keturunan Abbasiyah terus berlanjut di Kairo, Mesir, di bawah perlindungan dinasti Mamluk.
Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa di Mesir mempertahankan status simbolik mereka meskipun otoritas politik sebenarnya berada di tangan penguasa Mamluk. Mungkin cuma itu yang bisa saya paparkan, tapi masih banyak peristiwa-peristiwa penting yang sebenarnya ada di Khalifah Abbasiyah.